Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ta'lim guna menghilangkan kebodohan kita, dalam rangka meningkatkan kapasitas ibadah menuju mardhatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita fotokopian. Kita bahas tentang masalah salat fajar untuk mengingat kembali bahwasanya salat fajar itu waktunya udah masuk subuh. Karena banyak pendapat yang mengatakan salat fajar waktunya sebelum salat subuh. Jam 4 kurang seperempat, jam 4 pas, jam 4 lewat 5. Itu pemahamannya harus kita garis bawahi dan kita luruskan. Dalilnya berdasarkan dua kitab, dua referensi. Kitab yang pertama, di situ ada fotokopian halaman 51 yang ada tanda panah hitam. Halamannya itu kan bolak-balik tuh. Sengaja bawa dua referensi. Cari yang halaman 51. Yang ada kitab yang ada tanda panah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sunanu at-tabi'atu lil faraidi fil matlubiyyati wa yu'abbaru anha aidan bisunnati ar-ratibati wa syar'a an-naflu litakmili al-fardi wa hiya sab'a asrata rak'atal fajri qabla fardi subhi wa huma afdalu ar-rawatibi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullah wa adaman nab'abihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Irsyad anna Allah Ta'ala yataghashahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah. Wa ila Ustaz Haji Muhammad Yunus bin Haji Yusuf wa ila Ustaz Amil Misar bin Misnan wa ila akhi Haji Amaluddin Rajkharuddin anna Allah Ta'ala yaghfir lahum wa yarhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. As-sunanut tabi'atu sunnah-sunnah salat yang mengikuti lil faraidi bagi salat wajib yang 5 waktu. Salat sunnah yang mengiringi salat fardu fil matlubiyati di dalam tuntutan kita sunnah mengerjakannya. Wa yu'abbaru anha aidan dan juga diberikan penjelasan dengan kata lain juga bis sunnatir ratibati sunnat rawatib atau sunnah yang mengikuti salat fardu garis miring salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, begitu. Kemudian wahiyah
dan pada rakaat kedua qul amanna billahi. Itu bacaan qul amanna adanya di ujung surat Al-Imran. Sampai habis tuh. Wa alam taro kaifa atau baca alam taro. Rakaat keduanya tuh. Atau apa tadi? Al-Ikhlas atau Qulhu. Jadi kalau rakaat pertamanya akhir Baqarah, maka rakaat keduanya akhir surat Al-Imran. Kalau rakaat pertamanya surat Alam Nasrah, rakaat keduanya surat Alam Taro. Kalau rakaat pertamanya surat Qul ya, rakaat keduanya surat Qulhu. Dan itu dibacanya, dikerjakannya sebelum sholat fardu subuh, tapi sudah masuk subuh. Ustadz, di situ kan nggak ada keterangan sudah masuk subuh, Ustadz. Baik, pindah balik. Referensi yang kedua. Yang ada tanda panah juga ada kan? Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji ilal masjidi ay lis-salati au linahwi talabil ilmin. Tadi dikatakan sholat sunnah fajar dikerjakannya sebelum sholat fardu subuh. Berarti logikanya udah masuk subuh. Begitu. Kalau belum masuk subuh, jatuhnya sholat lail, yaitu tahajud. Jadi orang yang mengerjakan sholat fajar di jam 4 bukan fajar, jatuhnya sholat tahajud. Sholat malam itu. Sholat fajar mah dikerjakan pas masuk waktu subuh sebelum ngerjain sholat fardu subuh.
Kalau dia lazimkan baca gituan pada salat fajar, qasurat anhu yadu kulli aduwin, akan lemah, akan tidak nyampe tangan-tangan musuh kamu yang mau bikin jahat kepada kamu. Nih kitabnya nih. Jadi orang yang pengen berbuat keluh, santet, nggak bakal nyampe. Pengen bikin busuk dagangan kita, nggak bakal. Tuh kenapa? Allah bikin pendek tangan orang-orang ya yang memang tiap-tiap musuh tadi yang punya niat jahat ke kita. Lazimin bacanya alam nasroh dan alam taro dalam sholat sunnah fajar. Ngerjainnya kapan tuh? Udah waktu masuk subuh gitu. Walam yuj'al lahum alisabilun, dan nggak bakal bisa ada celah untuk kejahatan tadi sampai kepada kamu. Tuh kalau dilazimin surat tadi, wa hadza sahihun, dan ini betul adanya, mujarrabun, sudah terbukti, sudah dipraktekkan, bila syakin, tanpa ragu-ragu. Banyak orang dagang beras nih, timbul saingan, baru beli 3 minggu bekutu beras kita. Bisa jadi tuh kita sholat apa sunat fajar hilang kekutu, kembali normal lagi. Begitu. Kalau sekarang zaman sekarang nggak pakai kita minta sama Allah, wah kacau dah kita dah. Banyak yang nggak suka sama kita. Begitu. Kita maju, orang kesel. Kita mundur, jatuh, orang ngejebein kita. Begitulah dunia. Makanya jangan lupa sholat sunat fajar, jangan ditinggal di rumah kamu. Begitu tuh. Bila syakin tuh kejadian tanpa ragu-ragu. Hakadha, begitulah naqalahul Bujairimiyu, yaitu yang dikutip oleh Imam Bujairimi Anil Ghazali, dari gurunya Imam Ghazali. Bujairimi menukil ilmunya gurunya siapa? Imam Ghazali. Begitu. Kadzalika, ya begitulah, ai ada usolati rakaatil fajri, pelaksanaan salat sunnah fajar 2 rakaat fil baiti, di rumah, kana yaf'alu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yang dikerjakan oleh Kangjeng Rasul di rumahnya. Timbul pertanyaan, Ustadz kok kalau kiai-kiai di masjid sunat fajarnya, kok Nabi di rumah? Lihat asbab urutnya di sini nih. Rumah Nabi sama masjid, tiba melangkah udah masjid. Jadi kalau Nabi di rumah sholat fajar, kedengeran yang komat tuh? Kedengeran. Kalau kita rumah pojok dekat Haji Irsyad situ tuh, sunnah fajar di rumah, terus di sini subuhnya, kira-kira keburu nggak? Nggak keburu. Abdul di musola berarti. Lihat nih, asbab urutnya kan Nabi mengerjakan di mana? Di rumah. Kita di rumah jangan, kecuali yang rumahnya samping tembok rumah kita nih, ini masjid, boleh dah. Kalau rumahnya kita masjid Suhadi nih, rumah di belakang sono, ya dekat bawah, ya mamanya dekat pinggir kali baru. Nah itu kadang-kadang nggak keburu ntar berjamaah. Abdolnya ngerjain sholat sunat fajarnya jangan di rumah. Di mana? Di masjid. Ini mah Kangjeng Rasul ngerjain di rumah. Orang cuman kealian dinding ruangan. Ini rumah ngelangkah dikit udah Masjid Nabawi tuh. Cuma melangkah doang kan? Nih masjid nih. Tuh ada pintu tuh rumah Nabi. Jadi asbab urutnya begitu tuh. Makanya Nabi ngerjain di mana? Di rumah. Dan ingat, sholat fajar tadi dilaksanakan jika sudah masuk waktu subuh. Ya, masih banyak share-sharean tuh. Ada dapetin di YouTube. Sholat sunnah fajar adalah sholat yang dilaksanakan sebelum subuh. Itu pemahaman yang keliru. Kitab yang menerangkan 2 nih. Jadi antum kalau dapat lagi di video YouTube udah tahu ilmunya, biarin aja. Jangan salahin. Kita tetap harus jejak nih, harus kuat, harus ada pendapat kita. Kita udah ngaji bahwasanya
2 rakaat sunnah fajar dikerjakan kalau sudah masuk subuh, sebelum ngerjain sholat fardu subuh. Sunnah subuh tuh fajar tuh 2 rakaat. Paham gak ibu-ibu? Paham ya? Masih banyak pemahaman yang kurang jelas, yang keliru. Dia mengerjakan sholat sunnah fajar sebelum datang waktu subuh. Jam 4 pas, jam 4:05, belum subuh. Itu jatuhnya berarti sholat malam tuh. Sholat tahajud. Begitu. Gak apa-apa, share itu bagus buat menambah wawasan. Cuman mesti kita kaji lagi. Dan jangan langsung ditelan. Antum di kampung masing-masing punya ulama, punya kiai, punya guru. Tanya kepada mereka yang berkompeten. Begitu ya? Ya. Apanya? Nah, kalau masalah itu khilaf ulama. Ada yang mengatakan fajar disebut qobliyah subuh. Ada yang mengatakan bukan. Jadi mau ngerjain fajar silakan, ditambah lagi qobliyah lagi, lain lagi, boleh. Begitu. Ulama khilaf tuh, cuman dua-duanya baik qobliyah maupun sholat fajar dikerjakan kalau sudah masuk waktu subuh. Begitu ya. Begitu. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu an yafsila baina sunnatil fajri wal faridati bil idtija'i ala syaqqihil aimani awil aisari wal yaminu afdalu. Dan disunahkan untuk menjeda, berarti jangan langsung qomat, memisah tuh antara setelah selesai mengerjakan sunat fajar dengan fardhidah, dengan sholat subuhnya tuh harus dijeda bil ittija'i, dengan kamu berbaring di latar tuh, di lantai ya, ala syakil aimani, di lambung yang bagian kanan, awil aisari, atau lambung kiri madep ke kiblat, wal yaminu afdalu, kalau kita rebaan di lambung yang kanan lebih utama, walau fil masjidi, meskipun di dalam masjid gak apa-apa. Kalau Nabi di rumah kan saking dekatnya tuh dengan masjid, rumah melangkah 2 langkah udah Masjid Nabawi beliau makan. Jadi kita merebahkan di lambung kanan afdalnya tuh sambil nungguin subuh. Makanya jarak iqamah dari azan ke qomat subuh mah agak rada lamain dikit. Ya, jangan buru-buru kalau subuh mah. Biarin 11 12 gak apa-apa. Gitu ya. Tantaran dah, sianan. Kalau barangkali ada yang masih di WC, tatoir ya. Ada yang masih di mana mandi, begitu. Harus pakai pakaian begitu. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Walau akharaha, dan andai kata mentahir, walau akharaha, dan andai kata mentakhirkan anil faridati, ya, untuk sholat fardunya diintarin, gak apa-apa tuh. Dalam rangka kita rebaan dulu begini nih, di lambung kanan, begitu. Hah? Boleh, contohin silakan. Lambung kanan Ustaz. Arah ke arah kiblat sini nih. Nah, ditunggak gini nih. Kalau begini, bablas tar, ngorok lagi, bangun jam 8 lagi. Ya Sal, jangan pakai tunggakan, jangan deh. Kalau biasa, terbiasa. Boles kalau begitu udah begini ini. Tuh. Boleh belah sono, boleh. Kan kiri tuh kiri ya. Nah itu boleh, cuman Abdul belah mari tadi. Kayak gitu. Ya. Walau akhar anil faridati, meskipun diakhirkan sholat fardunya, subuhnya. Lihat, dia udah pernah umroh dan udah pernah haji ke Mekah. Itu di Ka'bah azan subuh kita nunggu 1 jam. Subuhnya 4:30, azan itu ya, sholat jam berapa? 5:30, udah terang. Tuh, gitu ya. Kemudian qalahul winaiyu, berkata ulama yang bernama Winai. Apa demikian? Wa hikmatu dzalika, manfaatnya
kita rebahan begitu, tadhkuru ya daj'atal qabri, yaitu biar ingat, apa ingat? Gencetan kubur. Kita bakal ada ngalamin gencetan kubur, tapi ada orang-orang yang lewat daripada itu semuanya. Kubur atasnya datar, atas kembang, dalamnya Masya Allah ada kertek-kertek, itu tanah ukuran 21 ngecil, gencet orang dalamnya tuh buas kuburan tadi tuh di dalamnya. Kita nggak tahu aja di luarnya tuh, tenang-tenang ya, biar kita ingat begituan tuh. Wah, ntar kita bakal masuk kuburan nih. Nah kayak gini nih, pagi-pagi kita ingetin, ya Allah ntar gue begini kuburan ini sendirian, begitu. Nah loh begitu. Awalan nahari, di permulaan siang, yaitu waktu subuh. Liyakuna, agar supaya kita rebahan begini, ba'isan, memacu tuh, memberikan semangat lahu bagi orang tadi, ala a'malil akhirati, untuk mengerjakan amal-amal akhirat, wali izharil ajzi, dan untuk menampakkan kelemahan kita fi awalin nahari, pada awal siang. Cuman jangan cuman sekedar begitu doang nih, ada bacaannya ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu fi hali ittija'ihi Allahumma rabbu jibrila wa mikaila wa israfila wa izraila wa rabbu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali baca itu. Ulang lagi. Allahumma rabbu jibrila wa mikaila wa israfila wa izraila wa rabbu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma rabbu jibrila wa mikaila wa israfila wa izraila wa rabbu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali. Ustaz ayo praktekin pakai bacaannya, dilihat boleh. Dilihat boleh. Sampai gini nih, begitu selesai sholat dari assalamualaikum, sholat 2 rakaat fajar nih, habis azan kan, salam dulu, salam dulu, habis sholat, ya, praktekin langsung, assalamualaikum. Nah, langsung dah tuh, agak belakang dikit ngambil tempatnya, langsung rebaan. Tuh, begitu, baca deh tuh. Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali. 3 kali. Dah begitu ada bacaannya. Jadi kalau kita lihat suka ada di kampung-kampung nih, ikut berjamaah subuh, ada orang tuh di pojokan lagi begini nih. Kenapa tuh orang tua ya? Ada ikutannya ternyata tuh. Daerah Luwiliang, Jasinga, Masring saya nemuin tuh. Orang tua subuh-subuh di pojokan habis aja begini nih. Oh, ada ikutannya ternyata nih. Begitu. Jadi, hah? Apain? Itu beda itu. Beda. Summa tawajjah ilal masjidi. Kemudian menuju ke masjid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah berfirman, berarti hadits qudsi ini ya, fi ba'dil kutubi, di sebagian kitab Allah, inna buyuti fi ardil masajid ya, wa inna zuwari fiha imaruha fatuba li abdin tadhkuru fi baitihi summa zarani fi baitihi fahaqqa 'alal mazuri an yakrima zairahu. Sebagaimana hadis qudsi, Nabi bersabda, inna buyuti, Allah berfirman, sesungguhnya rumah-rumahku ya, fi ardi, ada di bumi. Mana itu? Al masajid, masjid itu rumah Allah di bumi itu. Wa inna zuwari,
Ya, dan sungguhnya yang datengin berarti jamaah sholat nih, yang mengunjungi ya pihak kepada masjid tadi termasuk musolah nih, jamaah musolah, imaruha, orang yang memakmurkan masjid. Jangan cuma dibangun doang musolah bagus-bagus, orang ada jamaahnya. Ada nggak begitu? Ada. Masjid ya mentereng berjeger dibangun 2 tingkat, jamaahnya kosong, pengajian nggak ada yang datang. Di sini alhamdulillah nih masih semangat buat taklim kayak begini. Cari beberapa tempat ada musola pengajian 3 orang 6 orang sian ya, begitu juga masjid ya yang ditinggalkan oleh jamaahnya, yang datang orang dari luar. Ironi kalau begitu tuh. Di sini alhamdulillah masih kuat di sini nih. Ya masih guyup. Fatuba, maka beruntunglah li abdin, bagi seorang hamba takhuru fi baitihi, yang dia itu bersuci berwudu di rumahnya. Habis wudu, summa zarani, kata Allah, kemudian dia mengunjungiku fi baiti, datang ke rumahku. Di mana? Masjid dan musola gitu. Fahaqqa 'alal mazuri, maka sudah pasti berhak bagi orang yang datang tadi an yukram, yang dikunjungi tadi, orang yang dikunjungi tadi atau yang dikunjungin, an yakrama zairahu, menghormati pengunjungnya. Tamu datang, kita tuan rumah hormati tamunya tuh. Sama, kita sebagai tamu Allah nih, sebagai jamaah salat, baik di masjid maupun di musola, Allah muliakan kita, Allah hormati kita. Begitu, ya. Nah, itulah kajian kita tentang masalah salat sunnah fajar. Hadis yang kuat, 2 rakaat ya sebelum subuh dikerjakan jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Hadis sahih. Itu 2 rakaat maksudnya setelah masuk subuh, sebelum ngerjain sholat fardu subuh. Itu maknanya. Jadi dengan 2 referensi kitab ini, pertama Maraqil Ubudiyah, kedua kitab Tausikh tadi yang pengarangnya sama, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Udah kuat buat kita bahwasanya pelaksanaan sholat sunnah fajar adalah jika sudah masuk waktu subuh. Kalau belum subuh namanya sholatul lail, sholat malam, masuknya kategori tahajud begitu. Ya. Kalau bapak kan kamu sholat atau masjid, ya sambil menikah ada tiduran, kalau di rumah kan di rumah. Kalau ibu nungguin baca doa aja kali ya? Ya, boleh begitu. Ilok ibu-ibu mah di masjid di musola begini. Kecuali rumah sebelah sini nih, ya di Kepaleman sini nih. Jadi begini, di rumahnya boleh pas qomat buru-buru ke musola, boleh tuh. Di rumah jadinya, gini di rumah nih. Boleh. Jadi Nabi melaksanakan 2 rakaat fajar di rumah karena rumah beliau berdempetan dengan apa? Masjid. Kalau kita di masjid jangan bisa di rumah jangan mesti ke masjid. Laksananya di mana? Di masjid. Habis azan langsung bikin sholat sunat fajar sebelum sholat fardu. Silakan. Itu khilaf ulama. Yang mau bikin qobliyah lagi boleh, berarti 4 rakaat tuh sama sholat sunat fajar, kalian ya. Cuman waktunya, yaitu dua-duanya harus sudah masuk waktu subuh, bukan sebelum subuh tuh. Gitu. Baik, pindah ke kitab Fathul Qarib yang biasa kita baca, yaitu halaman 30 dari kitab